Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Nusain dari Politeknik Kaltara. Hari ini saya akan penyuluhan tentang materi kanker paru-paru. Oke. Nah, coba deh. Permisi Pak. Iya. Ya. Saya Indra Nusain Pak dari mahasiswa Politeknik Kaltara yang bertempat di Tarakan Pak. Ya. Nah, kedatangan saya sini adalah untuk penyuluhan tentang materi kanker paru-paru. Apakah Bapak bersedia untuk mendengarkan penyuluhan saya sebentar ini? Boleh silakan. Mungkin langsung aja Pak ya. Iya. Nah Pak, kanker paru-paru itu Pak, nah definisinya itu kanker paru-paru adalah kondisi kesehatan yang bermula dalam jaringan paru-paru, organ pernapasan utama di dalam tubuh. Salah satu penyebab kondisi ini adalah kebiasaan merokok. Nah, Bapak sini kan adalah perokok aktif kan Pak? Iya. Nah, kanker paru-paru ini adalah salah satu kanker yang umum terjadi di Indonesia. Nah, di Indonesia ini Pak sudah bisa dibilang 80% lah Pak perokok aktif. Nah, bahkan secara global kanker paru-paru menjadi penyebab pertama kematian akibat kanker pada pria. Nah ini Pak, faktor resiko kanker paru-paru. Itu ada 4 Pak. Merokok adalah penyebab utama. Nah, merokok itu Pak bisa penyebab utama dari kanker paru-paru. Dan yang kedua itu asbes. Asbes itu kayak paparan lingkungan gitu Pak, udara lingkungan. Dan yang ketiga paparan radon. Itu paparan radon itu dari gas radioaktif yang ditemukan di tanah. Dan yang keempat polusi udara, terutama partikel halus yang bisa disebut PM2,5 dan bahan kimia berbahaya dapat memicu perkembangan kanker paru-paru. Nah, lanjut Pak ya. Nah, ini gejala-gejala paru-paru Pak. Dia tuh ada 4. Pertama batuk, nyeri dada, sesak napas, dan gejala lainnya. Dan yang batuk itu, yang paling sering tuh batuk kronis atau batuk berdarah dapat menjadi tanda awal. Dan yang kedua itu nyeri dada yang terus-menerus, terutama saat bernapas mungkin mengindikasikan kanker. Dan yang ketiga itu susah napas, sulit bernapas atau bengek itu kayak gitu Pak, kayak susah bernapas gitu. Ya, bengek. Nah, gejala lainnya itu seperti lemas Pak. Jadi kanker paru-paru itu bisa menyebabkan lemas juga Pak. Habis itu pengobatannya itu ada 4 Pak. Yang pertama itu bisa operasi, yang kedua itu bisa radioterapi, dan keempat itu dan yang ketiga itu bisa kemoterapi, dan yang keempat itu bisa terapi target. Terapi target itu kayak bisa Bapak punya kanker paru-paru, Bapak targetnya ini aja untuk menghilangkan ini aja. Dan yang habis itu pencegahan kanker paru-paru. Nah sama Pak, pencegahan kanker paru-paru itu ada 4. Berhenti merokok. Nah itu paling penting Pak, berhenti merokok. Dari awal itu kita harus berhenti merokok. Nah yang kedua itu diet sehat dan olahraga teratur. Dan yang ketiga hindari paparan radon, sama yang tadi saya jelaskan, radon ke udara-udara yang kotor. Ya benar Pak. Dan yang keempat itu pemeriksaan rutin, screening. Itu kayak pemeriksaan rutin ke dokter, lihat kondisi kita. Nah ini kesimpulannya Pak ya, kanker paru-paru adalah penyakit serius, tetapi dengan deteksi dini dan pengobatan yang tepat, peluang kesembuhan meningkat. Habis itu kesadaran dan pencegahan memainkan peran penting dalam melawan kanker paru-paru. Penelitian dan pengobatan yang lebih baik terus berkembang untuk meningkatkan harapan hidup bagi pasien kanker paru-paru. Nah Pak, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Adakah Bapak ingin bertanya saya? Terima kasih atas penyuluhannya, jadi membuka wawasan saya juga. Oh iya sih Pak. Saran saya kan Pak, kan buat menghindari kanker paru-paru Pak, Bapak berhentilah merokok Pak ya. Hindari udara-udara yang tidak segar. Oke Pak. Oke. Saya permisi Pak ya. Terima kasih Pak ya. Oke. Ya, itu adalah video penyuluhan saya tentang materi kanker paru-paru. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.